melihat nih H2-nya. Ini artinya head bisa hapus. Di sini misalnya saya mau taruh. Nah, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya Alsasker Mirando. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai DOM. Nah, apa itu DOM? DOM adalah dokumen objek model. Jadi dokumen objek model itu adalah artinya dokumen yang dimana dokumen HTML itu kita dapat memodelkan ke dalam sebuah objek. Jadi DOM ini fungsinya adalah untuk agar supaya kita itu bisa memanipulasi HTML yang ada pada website kita. Contoh misalnya di website ini saya mau merubah backgroundnya menjadi warna hijau, dengan menggunakan JavaScript. Nah, tentu kita dapat membuatnya dengan cara menggunakan DOM. Jadi di JavaScript ada yang namanya dengan DOM. Jadi untuk misalnya kita mau nih, contoh misalnya ada tombol di sini ubah tampilan jadi warna biru. Ketika saya klik, maka tampilannya akan berubah menjadi warna biru. Nah, itu yang namanya dengan sistem dengan konsep DOM. Jadi DOM ini membantu kita dalam membuat website kita menjadi lebih interaktif lagi. Jadi dengan adanya DOM juga JavaScript kita dapat memanipulasi dokumen-dokumen yang ada dalam HTML, elemen-elemen yang ada di dalam HTML. Jadi seperti itu. Jadi saya langsung saja memberikan contoh. Jadi sebelumnya di video mengenai JavaScript dasar yang di video pertama, saya sudah menjelaskan soal menampilkan hasil program menggunakan JavaScript. Nah, di situ ada dokumen.write. Nah, ketika teman-teman mau menggunakan DOM, teman-teman harus menggunakan kata kunci dokumen. Seperti itu, kata kunci dokumen. Nah, dokumen ini dia akan membaca hasil dari seluruh tag HTML yang ini. Dia akan membaca keseluruhan tag HTML yang ini. Nah, kita bisa langsung saja melihatnya. Tapi sebelum itu saya mau menunjukkan dokumen write dulu. Misalnya belajar lagi. Saya simpan, saya lihat hasilnya. Nah, muncul. Nah, di video sebelumnya saya sudah menunjukkan bahwa dokumen.write ini itu untuk menampilkan hasil program. Nah, jadi dokumen write ini juga ini sebenarnya adalah DOM. Ini sebenarnya adalah DOM, teman-teman. Oke. Karena ada kata kunci dokumen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dokumen. Nah, terus di dokumen.write ini kita juga bisa mengisi tag HTML. Jadi misalnya H4 nih. Saya ingin belajar DOM. H4 saya simpan, hasilnya sama juga, akan jadi seperti H4. Nah, terus ini untuk dokumen.write. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan DOM, kita harus diiringi dengan dokumen. Nah, jadi dokumen ini dia akan mengambil seluruh elemen-elemen atau tag-tag yang ada di dalam HTML. Jadi misalnya saya coba buatkan di sini dulu console log. Saya mau lihat hasil dari dokumen ini. Ketika saya simpan, saya reload, saya lihat di console lognya, di console developer, saya klik kanan, inspect, saya memilih yang console. Nah, saya lihat, teman-teman lihat di sini ada dokumen. Ketika saya klik, dia akan muncul hasil dari elemen-elemen atau tag-tag yang ada di dalam HTML. Seperti ini, teman-teman bisa lihat, ini adalah tag dari HTML yang kita buat, yaitu yang di sini. Nah, dengan adanya DOM, kita bisa mengambil beberapa elemen atau beberapa tag yang ada di dalam HTML sehingga kita bisa memanipulasi HTML yang ada menggunakan JavaScript. Nah, jadi JavaScript ini kita bisa memanipulasi HTML yang ada.
elemen-elemen HTML yang telah kita buat. Nah, sebagai contoh kita langsung saja praktek. Jadi terus misalnya di dokumen.body maksudnya kita juga bisa mengambil misalnya nih mengambil tag head. Nah, untuk mengambil tag head kita tinggal gampangnya mengambilnya dengan cara dokumen.head. Nah, ketika saya coba saja console log di sini, console log dokumen.head saya simpan. Nah, hasilnya dia akan mengambil elemen yang ada di dalam tag head. Nah, di sini kita bisa dapat tag meta, dan juga tag title. Nah, terus kita juga bisa mengambil tag title ini menggunakan DOM itu sendiri. Nah, untuk mengambil tag title kita bisa dengan ketik dokumen.title. Ketika saya simpan, saya reload hasilnya, maka dia akan mengambil hasil atau nilai yang ada di dalam tag title HTML itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat title belajar JavaScript, maka hasil yang ada di dalam console log hasilnya adalah belajar JavaScript. Jadi seperti itu. Nah, terus kita juga bisa mengambil elemen-elemen yang ada di dalam body. Nah, caranya sama, kita tinggal menggunakan dokumen.body. Ketika saya save, ketika saya reload, nah maka hasilnya dia akan mengambil seluruh elemen yang ada di dalam elemen body ini, tag body ini. Oke, saya rasa teman-teman dapat memahaminya. Nah, terus juga kita bisa mengambil elemen secara spesifik nih. Jadi kan tadi itu secara luas nih. Ketika saya ketik dokumen.body, maka hasilnya dia mengambil seluruh elemen yang ada di dalam elemen body, yang ada di dalam elemen tag body. Nah, bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengambil keseluruhan, mengambil secara spesifik, maksud saya mengambil secara spesifik elemen yang ada di dalam HTML menggunakan DOM ini. Nah, caranya cukup mudah. Jadi pertama-tama misalnya saya mau mengambil tag H2 ini. Tag H2 ini kita bisa saja langsung menggunakan dokumen get element by tag name. Nah, tag name ini artinya kita mau mengambil elemen HTML yang tagnya itu seperti apa. Jadi misalnya kalau saya di sini punya tag div belajar DOM bersama dengan saya. Ketika saya memilih, nah di sini ada dua tag nih, ada dua elemen teman-teman, ada H2 dan juga ada div. Nah, bagaimana kalau kita hanya mau mengambil elemen div ini? Nah, tentunya kita bisa memakai get elements by tag name, dan terus di sini kita isi namanya. Misalnya untuk kita kalau kita mau mengambil elemen div, maka kita harus menulis di sini div. Nah, saya tampung dulu di sini, misalnya coba saya tampung dalam variabel, terus saya console log nih. Saya console log coba, saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, terus di sini teman-teman bisa lihat hasilnya adalah div, yang dimana elemen div sendiri yang kita ambil. Begitu juga kalau kita memilih H2, ketika kita save, nah kita akan melihat nih H2-nya. Ini artinya elemen HTML yang telah kita get. Jadi begitu. Nah, terus ini cara untuk kita mengambil tag name. Nah, bagaimana caranya kita mengambil atribut ID di elemen HTML? Nah, caranya juga cukup mudah teman-teman. Bisa hapus. Di sini misalnya saya mau taruh ID H2 nih.
H2. Nah, untuk mengambil ID H2 ini kita tidak menggunakan sebentar dulu teman-teman. Jadi saya coba lagi console log, coba. Nah, di sini kan dia ketika saya simpan, saya reload. Nah, di sini dia memiliki, saya hapus dulu ya yang ID ini. Sebentar ya. Saya simpan, Nah, di sini H2 nih. Nah, bagaimana untuk kita dapat mengambil hasil dari H2 itu? Kita tinggal menambahkan kotak seperti ini lalu 0. Nah, ini artinya kita mengambil indeks 0. Oke, ketika saya simpan, saya reload. Nah, maka hasilnya adalah elemennya dan juga hasil yang ada di elemen itu. Nilai yang ada di elemen H2 itu, belajar DOM. Jadi kalau kita mau mengambil spesifik lagi, kan tadi ketika saya coba console log coba saja, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dan muncul juga indeksnya. Dan jadi kita harus juga mengakses secara spesifik lagi nih indeksnya, indeks 0-nya. Saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Dan nanti ini akan berfungsi ketika kita akan memberikan dia warna. Oke. Terus untuk elemen ID-nya saya mau ID H2. Terus untuk mengambil ID-nya ini, atribut ID yang ada di elemen H2 ini atau tag H2 ini, kita tinggal memberikan dia get element by ID. Nah, saya mau ambil yang H2. Ketika saya console log, coba saya simpan lalu saya reload. Nah, hasilnya langsung dapat nih. Hasilnya langsung dapat, yaitu H2 belajar DOM. Oke. Nah, terus bagaimana kalau atributnya kelas? Misalnya atributnya kelas div. Nah, kita tinggal mengambilnya dengan perintah get element by class name. By class name nih. Nah, kita tinggal ambil div. Kita simpan, kita reload. Nah, hasilnya HTML collection begini. Nah, kalau dia seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan di sini 0. Saya simpan, maka hasilnya seperti ini. Oke, sampai di sini saya rasa teman-teman dapat memahaminya. Nah, terus konsepnya get element by class name kita sudah, get element by ID kita sudah, terus get by name, by tag name kita sudah juga. Nah, ya sekarang saya mau mengambil atribut name di dalam elemen HTML. Jadi misalnya di sini saya punya input text box. Nah, terus di sini saya punya atribut name. Misalnya di sini username. Nah, bagaimana cara kita untuk mengambil atribut name ini? Nah, caranya kita tinggal, saya hapus dulu. Kita tinggal menulis perintah get element by name. Kalau tadi kan by tag name. Nah, sekarang by name. Nah, by name ini kita hanya mengambil atribut name saja. Nah, ketika saya copy, saya paste ke sini, saya tulis saja username. Nah, ketika saya console log coba, saya simpan, saya reload. Nah, dia hasilnya akan seperti ini. Makanya kita tambahkan 0. Nah, hasilnya seperti ini. Kita mengambil atribut name yang ada di HTML. Nah, jadi seperti ini. Terus ada juga yang namanya dengan query selector. Nah, kalau query selector ini dia mengambil semuanya. Jadi kita terserah nih, kita mau ngambil H2, kita mau ngambil atribut ID atau langsung tag-nya, atau atribut kelas atau atribut name. Terserah kita mau ambil yang mana. Nah, kalau kita mau menggunakan query selector,
query selector seperti ini, kita harus memanggil nih. Misalnya saya mau manggil tagnya, tentu H2 tagnya. Jika saya console log H2, maksudnya coba saya reload, hasilnya seperti ini. Kalau saya mau ambil ID-nya, atribut ID-nya, nah kalau ambil atribut ID-nya, kita menambahkan tanda pagar, teman-teman. Tanda pagar untuk menandakan bahwa kita mengambil atribut ID. Nah, kalau teman-teman belajar CSS mengenai selector, teman-teman akan mengetahui mengenai ID dan juga kelas, bagaimana mengakses selector ID dan juga kelas di dalam CSS. Nah, kalau untuk ID kita menggunakan tanda pagar, kalau untuk kelas kita menggunakan tanda titik. Jadi saya rasa kalau teman-teman sudah menonton playlist mengenai CSS, saya rasa teman-teman tidak akan kebingungan dengan tanda seperti ini, karena teman-teman sudah memahami konsep selector di CSS. Oke, jadi pagar ini adalah tanda untuk kita mengambil atribut ID yang ada di elemen HTML. Saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya sama. Nah, terus kalau untuk kelas kita tandanya titik lalu diikuti dengan nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya di sini itu div. Saya div, saya simpan, saya reload. Nah, makanya hasilnya seperti ini. Terus kalau misalnya untuk tag, misalnya saya mau ambil tag input, saya simpan, saya save, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya saya mau ambil atribut name-nya, saya bisa seperti ini, name. Seperti ini enggak ya? Kalau enggak salah dia seperti itu. Nah ya, dia seperti ini, maka hasilnya tetap sama. Oke? Jadi ini untuk cara kita mengambil secara spesifik elemen-elemen HTML menggunakan DOM. Oke? Nah terus kita bisa langsung belajar untuk memanipulasinya. Nah, kalau teman-teman nonton di video mengenai JavaScript dasar sebelumnya, saya telah menunjukkan inner HTML. Nah, jadi inner HTML itu dia akan menampilkan hasil ke dalam browser, ke dalam body. Nah, untuk di DOM kali ini kita juga bisa menggunakan inner HTML. Jadi misalnya di sini saya mempunyai elemen div. Nah, dengan atribut ID misalnya saya taruh paragraph. Saya biarkan di sini kosong. Nah, bagaimana cara supaya saya itu bisa mengisi isi konten yang ada di atribut ID ini? Nah, caranya kita ambil dulu elemen ID-nya seperti apa. Kita mau ambil dulu secara spesifik nih. Kita mau misalnya saya tampung dulu di dalam satu variabel, misalnya paragraf. Saya dokumen. Nah, caranya kita tinggal ketik dokumen get element by ID, karena kita mau mengambil atribut ID di elemen div ini. Atribut ID namanya apa? Namanya paragraf. Ketika saya simpan, saya reload, maka hasilnya belum ada nih teman-teman. Belum ada karena kita harus menambahkan inner HTML. Nah, caranya kita tinggal ketikkan paragraf titik inner HTML seperti ini. Lalu kita isi nilainya. Nilainya mau seperti apa? Misalnya di sini saya adalah seorang programmer. Saya simpan, saya reload, maka hasilnya akan muncul di sini. Nah, itu untuk menampilkan teks atau menampilkan teks ke dalam elemen HTML. Tentunya menggunakan DOM. Ya seperti itu. Nah, terus kita juga bisa mengubah memberikan sebuah style kepada elemen HTML kita lewat DOM ini sendiri. Nah, caranya
Misalnya nih, ini kan ada paragraf, terus paragraf ini kita sudah isi kontennya itu saya adalah seorang programmer. Nah, saya mau tulisan ini dia berubah menjadi warna merah. Nah, caranya kita tinggal ketikkan paragraf titik style titik color, tanda petik. Misalnya di sini saya mau red, saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya warna merah. Ya, seperti ini teman-teman. Terus saya mau misalnya tadi kan saya sudah sempat bilang bahwa kita dapat bisa mengubah backgroundnya itu misalnya berubah menjadi warna hijau atau menjadi warna merah. Nah, oke, kita langsung praktikkan saja bagaimana cara mengubahnya. Nah, untuk mengubahnya kita tinggal tuliskan saja dokumen .body .style .background color. Nah, ini sebenarnya adalah properti yang ada di CSS. Cuman kalau di CSS ketika kita menaruh propertinya, ketika kita menulis propertinya caranya seperti ini. Background color seperti ini, ada tanda garisnya seperti ini. Kalau misalnya penulisannya itu melebihi dari dua kata. Tapi kalau dia hanya satu kata, kita tinggal hanya menulis seperti ini. Tapi kalau dia dua kata, maka kita pisahkan dengan tanda, kita gantikan spasinya menggunakan tanda garis seperti ini. Ini kalau di CSS. Nah, kalau di JavaScript atau di DOM, kita menggunakan huruf besar seperti ini untuk menandakan bahwa menandakan bahwa ini adalah dua kata. Begitu teman-teman. Background color, saya coba beri warna di sini blue. Saya simpan, saya reload, maka hasilnya akan menjadi warna biru. Nah, jadi seperti itu untuk menambahkan style di dalam elemen kita menggunakan DOM. Nah, terus ini kan get element by ID. Nah, saya mau coba untuk get element by class. Get element by class name. Tentunya saya mau mengambil kelasnya ini div. Nah, saya coba hapus dulu. Nah, kalau saya mau mengubah belajar DOM bersama Alsaskar ini, mengubah warnanya menjadi warna hijau misalnya, tentu caranya kita tinggal paragraf style color red. Maksudnya warna apa ya tadi ya, warna hijau ya, green. Saya simpan, maka ini akan error teman-teman. Dia tidak akan berubah menjadi warna hijau. Saya simpan, saya reload. Nah, dia akan error, dia akan jadi warna putih. Nah, kenapa dia error? Karena di sini dibilang cannot set properties of undefined setting color. Karena color ini, color yang kita gunakan, dia tidak ditemukan, dia tidak dapat disetting propertinya. Nah, supaya dia dapat disetting, teman-teman ingat tadi ya, ketika saya console log paragraf simpan, teman-teman ingat ya yang ini tadi. Nah, hasilnya dia akan seperti ini ketika saya hanya memanggil paragraf seperti ini. Nah, untuk kita dapat menggunakan properti color ini, kita harus ada indeksnya 0. Kita harus mengakses nolnya ini. Nah, ketika saya simpan dulu, saya reload, maka hasilnya seperti ini. Dia akan dia akan memberikan hasil elemen dari div kelas div belajar DOM bersama Alsaskar. Nah, kalau sudah seperti itu, kita baru bisa menambahkan properti style dan juga properti color untuk memberikan elemen div ini menjadi warna hijau. Nah, jadi kita harus tambahkan juga indeks 0 di sini. 0. Nah, seperti ini. Saya hapus dulu. Nah, kalau hasil saya bisa lihat hasilnya ketika saya reload, simpan, reload. Paragraf hasilnya mana ya? Get element by class name, style color green,
Saya coba lihat dulu kenapa tidak berhasil. Kelas div. Sebentar teman-teman. Ini kenapa tidak berhasil ya? Oh, enggak, ini sudah berhasil. Sorry, hanya saya di layar saya kalau warna hijau itu tidak terlalu kelihatan. Coba kalau saya ganti jadi blue. Nah, dia baru kelihatan. Sorry teman-teman. Ternyata sudah berhasil. Ya seperti itu. Nah, terus kalau kita mau memanipulasi secara spesifik elemen, misalnya juga tag, hanya tagnya, get element by tag name misalnya, saya mau manipulasi yang H2. Kalau saya coba simpan, nah hasilnya sama. Intinya kita harus menggunakan indeks seperti ini. Kalau by tag name, kalau saya hapus, maka dia tidak akan berhasil. Dia akan error. Dia akan error di sini. Error seperti ini. Oke? Nah, oke. Saya rasa nanti teman-teman coba juga untuk get elemen yang lainnya, seperti get elemen apa ya? Elemen, saya coba ingat elemen apa ya tadi? Elemen saya coba query selector juga, dan juga get element by name, kan ini by tag name. Teman-teman bedakan ya, kalau tag name ini mengambil tagnya, kalau by name ini mengambil atribut name. Oke? Nah, terus saya juga di sini juga teman-teman bisa, misalnya di H2 ini saya coba kayaknya kurang menarik kalau misalnya hanya warna biru seperti ini ya. Saya mau tambahkan background saja lagi. Paragraph 0 style dot background color. Misalnya di sini warnanya black. Simpan. Nah, ini lumayan keren ya teman-teman, lumayan bagus. Itu. Nah, terus saya coba yang selanjutnya. Saya mau coba yang apa ya? Nah ya, kita juga bisa membuat elemen nih. Membuat elemen di HTML. Kita bisa menambahkan elemen di HTML menggunakan DOM. Nah, caranya kita bisa, misalnya saya buat dulu, saya bisa langsung seperti ini teman-teman, dokumen dot create element. Nah, create element ini kita akan membuat elemen baru di HTML menggunakan DOM. Nah, ketika saya H2 seperti ini, H2, ketika saya reload, maka belum muncul nih hasilnya, belum ada hasilnya. Nah, untuk supaya kita bisa mengisi H2 ini, jadi H2 ini masih kosong teman-teman. Saya coba lihat saja di sini, elemen body, saya kecilkan dulu H2-nya. Nah, jadi di sini ada nih H2. Nah, jadi sebenarnya di belakang layar dia ada teman-teman. Dia sudah kita sudah berhasil membuat create elemen H2 ini. Nah, untuk mengisi nilainya jangan H2 deh, H5, karena H2 sudah ada teman-teman. Saya H5. Ketika saya H5, saya bisa mengisi nilainya dengan cara kita bisa isi dengan text content. Misalnya di sini ini adalah H5. Saya simpan, saya reload. Nah, it's not a function. Oh iya, jadi ini bukan function. Jadi ini
Ini adalah H5. Nah, hasilnya belum muncul lagi nih teman-teman. Kenapa ya belum muncul lagi? Karena untuk kita mau menampilkan hasilnya di dalam HTML, kita harus menggunakan function append di JavaScript. Fungsi append. Ini fungsi append. Nah, append ini contoh misalnya saya coba jadi saya bisa masukkan dokumen body. Nah, jadi kita masukkan dulu isi konten ini tkt_h5 ini ke dalam body. Nah, body caranya dokumen.body.append. Nah, terus di append ini jadi saya coba tampung saja di sini H5 dengan variabel. Terus saya coba H5. Saya reload. Nah, maka hasilnya sudah muncul nih. Ini adalah H5. Oke. Ya seperti itu teman-teman, simpelnya mengenai DOM. Nah, terus juga selain kita dapat membuat elemen baru, kita juga bisa menghapus elemen dari DOM. Misalnya saya sudah buatkan misalnya di sini ada H2 dokumen.getElement by ID H2. Nah, terus saya bisa H2 titik remove. Nah, ini untuk menghapus elemen yang ada. Karena elemennya kita sudah ada nih. Nah, kita bisa menghapusnya melalui DOM. Jika saya reload, saya reload, maka H2-nya akan hilang. Yang belajar DOM-nya itu akan hilang. Nah, dia akan terhapus elemen H2-nya. Nah, jadi begini teman-teman. Nah, terus sebenarnya di DOM juga ada yang namanya fitur add event listener. Nah, add event listener ini itu semacam misalnya dia ada beberapa metode. Yang pertama itu ada klik, yang kedua itu ada change, dan juga ada yang namanya, intinya banyak sekali event listener teman-teman. Ada banyak event listener. Nah, cuma untuk tutorial ini saya akan menunjukkan satu saja. Nah, untuk itu saya mau menunjukkan yang event listener yang klik. Nah, jadi misalnya saya mau memanipulasi. Ketika saya di sini saya punya, misalnya di sini nanti saya punya dua tombol. Misalnya di sini ada tombol untuk ubah jadi warna biru, terus di tombol yang kedua ubah jadi warna merah. Nah, saya mau ketika saya klik yang warna biru, dia akan berubah background ini menjadi warna biru. Ketika saya mengubah warnanya menjadi merah, ketika saya klik tombol warna merah, dia akan berubah menjadi warna merah. Nah, sebelum itu saya hapus dulu yang input ini, terus yang ini juga saya hapus, saya simpan, saya reload. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nanti juga ketika saya mengklik tombol warna biru, backgroundnya akan berubah menjadi warna biru, dan juga tulisannya akan berubah menjadi warna putih. Begitu juga ketika saya mengklik warna merah, backgroundnya akan mengubah menjadi warna merah, dan juga tulisannya akan berubah menjadi warna putih. Nah, teman-teman penasaran caranya seperti ini. Saya coba langsung buatkan dulu juga button. Nah, kan di sini ada dua nih button. Nah, tentunya ketika button ini ada dua, kita tidak bisa mengambil secara spesifik tag name-nya. Karena kenapa? Karena kalau kita mengambil tag name-nya, tentu kan kalau tag name kita mengambilnya kita mengambil button seperti ini. Kalau kita menulis seperti ini, dia akan membaca kedua elemen yang ini, kedua button ini, dia akan membaca secara menyeluruh teman-teman. Makanya kita butuh secara spesifik lagi dengan cara mengambil ID-nya saja. Jadi sini saya taruh ID btn biru, di sini juga ID btn merah.
Sini ubah jadi warna biru. Ubah jadi warna biru. Terus di sini ubah jadi warna merah. Ya, seperti ini ya teman-teman, ubah jadi warna merah. Nah terus caranya ketika saya mau klik warna biru, dia akan berubah menjadi warna biru dan teksnya menjadi warna putih. Caranya pertama saya buat dulu variabel baru namanya btn biru. Saya ambil dokumen get element by id nya, element by id saya ambil yang btn biru. Begitu juga dengan btn merah. Saya tampung dulu ya, tampung dulu di dalam variabel. Nah untuk menggunakan event listener di DOM, kita tinggal memanggilnya dengan cara pertama panggil dulu variabelnya btn.biru, nah terus diikuti dengan .add event listener. Nah di dalam event listener ini kita bisa memanggil eventnya kita mau seperti apa. Eventnya tentunya klik. Jadi kalau di sini change, kalau teman-teman mau event listener change, tentu teman-teman taruhnya di sini change. Tapi kalau di sini saya klik. Nah terus di sini panggil function seperti ini. Nah by the way ini adalah function anonymous ya teman-teman. Jadi function anonymous itu dia tidak memiliki nama. Nah function anonymous seringkali digunakan seperti kasus yang seperti ini, di add event listener ini. Oke. Nah terus di sini nih yang kita mau untuk mengubah tampilannya. Jadi ketika saya klik yang warna biru ini, maka dia akan mengeksekusi kode yang ada di scope btnbiru.add-event-listener ini. Jadi kalau saya mau dia mengubah jadi warna biru, saya mau dia dokumen.body.style.background-color blue. Saya simpan, saya reload dulu. Ketika saya klik, dia berubah menjadi warna biru. Nah tentunya teksnya kita mau juga dia berubah menjadi warna putih. Begitu saya ubah jadi warna merah, nah dia belum ada teman-teman karena kita belum membuatnya. Saya bisa langsung buatnya btn merah.add event listener, klik, diikuti dengan function anonymous. Salah penulisannya, function dokumen .body.style.background color. Saya mau di sini red. Simpan, reload. Ketika saya klik warna merah, dia berubah menjadi warna merah. Nah, bagaimana untuk mengubah agar supaya tulisannya menjadi warna putih? Kita tinggal tambahkan di sini tambahkan, misalnya saya tampung dulu var h2 lalu dokumen get element by tag name saja karena h2 nya hanya satu. H2 saya mau h2 ini titik style. Tentunya kalau tag name saya begini saja, begini dibuatnya style dot color white. Begitu juga untuk div, saya buat begini dulu, div style dot color white. Oke, saya simpan, saya reload. Nah ketika saya klik warna biru,
Nah, maka tulisannya akan berubah menjadi warna putih dan backgroundnya menjadi warna biru. Terus sekarang untuk merah kita tinggal copy saja ini, lalu kita paste ke sini, paste, saya simpan, lalu saya reload, saya klik ubah jadi warna biru, tek, maka tulisannya akan menjadi warna putih dan juga backgroundnya menjadi warna biru. Dan ketika saya ubah dia jadi warna merah, tek, maka tulisannya akan berubah menjadi warna putih dan backgroundnya menjadi warna merah. Nah, jadi seperti ini teman-teman konsep mengenai DOM. Teman-teman, jadi kalau dengan DOM ini website kita tentunya menjadi lebih interaktif nih, kayak seperti mempunyai interaksi nih antara user dengan web. Nah, bayangkan kalau website kita hanya menggunakan CSS, tentu hal yang seperti ini kita tidak bisa membuatnya. Untuk membuat seperti ini kita hanya bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, yang dimana JavaScript sendiri mendukung adanya konsep DOM. Oke, ya seperti itu teman-teman. Untuk video kali ini saya rasa sampai di sini dulu. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kalau teman-teman bingung atau teman-teman belum dapat memahaminya, silakan teman-teman menonton dulu video ini berulang-ulang. Lalu kalau teman-teman lalu setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman silakan mempraktikkannya langsung, atau teman-teman bisa langsung mempraktikannya di saat teman-teman sambil teman-teman menonton video ini. Nah, kalau teman-teman mengalami kesulitan atau terjadi error ketika teman-teman memprogram kode yang ada, nanti teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar. Oke, ya seperti ini dulu teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman silakan subscribe. Jadi di sini dulu videonya, sampai di sini dulu. Semoga teman-teman mengerti mengenai DOM, dan setelah itu kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Orang semua basudara.